Oke, baik lagi di Opsa Obrolan Santai bersama saya Maliki. Bersama saya Ejal. Bersama saya Toleng. Jadi, Action. Halo guys, balik lagi di Opsa Obrolan Santai bersama saya Maliki. bersama saya Bung Eda dan saya Toleng. Yes. Kopi lo. Kopi. Kami kan judulnya. Kopi kan ada makanan nih, aduh makanan nih. Lupa tadi. Ngopi. Oh ya, saya lupa kompis nih aja. Sedang nggak ngopi nih? Enggak. Lebih kamu ya juga. Ada gorengan nih, enak juga nih. Coba sedang dulu. Pasang. Lupaan tadi. Jadi nih, gimana kita ngobrol bertiga aja nih. Yang kita tamu. Nggak ada yang empat kan pas, jadi agak-agak. Ya, nama juga. Iya. Saya minta tamu transport. Dan kita kan masih baru-baru ya. Nggak apa-apa. Kegiatan kita malam ini yang harus dibahas nih, kira-kira Abang boleh? Iya, kalau ada orang support ya subscribe enggak ya. Makasih ya, subscribe-nya tolong kawan-kawan. Subscribe, like, komen, jangan lupa bantu-bantu kami lah. Lagi merintis nih. Masih merintis dari nolnya besar. Kopi dulu kawan. Kopi dulu kawan, jangan kawan. Gelap. Kayaknya lo biasanya minum bir. Enggak sama. Dulu berarti pernah. Wah, parah nih kawan ini kita trainin. Pernah Bandar juga. Waalaikumsalam. Wih, Anda nggak salah. Apa kabar kawan? Bagi kelas dia sini. Biasa. Saya cari Balasan kawan. Kopi dulu kawan. Itu teman nama kita nih. Jangan lupa, suku apa aja kawan? apa dulu kawan? Jangan lupa. Itu kawan. Udah bro, jangan ditanyakan balik lagi. Ada lucu-lucunya lah, ya. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Kembali ke tema. Gua nggak ngopi gitu. Enggak. Dulu ngopi. Jadi dulu ngeteh. Minum bir. Wih. Gil kawan ini. Apa dia punya pikiran? Punya pikiran. Panas. Pikirannya satu. Yang lain banyak. Kita harus mati rokok. Pikiran kan lo. Begitu lah. Aktivitas sehari-hari. Agak gimana ya? Ada kita kan ini, kawan. Biasa bertemu ini aja nih. Kebetulan kadang di rumahnya Abang Sule nih, kalau kita Bung Sule. Saya apa? Biasa masuk hutan mana? Hampir belum setengah dari Kalimantan. Kan ada Batak. Ngomong-ngomong, lo belum kenalin. Oh iya, Kenalan dulu, kenalin nama lo. Salah kita. Ini teman lama kita bernama Sulfi. ini akrabnya di kota ini. Menetap di Sintang, kawan. Menetap di Sintang, Asal kelahiran, nah gitu. kelahiran yang Sebutkan. untuk sekarang alhamdulillah udah bekerja Kerjanya di bidang yang bersangkutan dengan hutan lah. Ngomong kita nih pernah satu sekolahan dulu SD. kita pernah satu kelas juga. Di SD SD 7 Iya, sekarang sudah jadi SD 4. Cantik banget. udah mengalami perubahan berevolusi. Hal yang paling menarik untuk SD lo. Ikan mas. Gak itu yang ceritanya kamu. Tapi kalau kayak Alurnya kemana tuh ceritanya tuh? terus ketinggian dia buang di belakang sekolah dulu kan. Iya, buang namanya tuh Buang sagu. Jadi untuk teman-teman di timur mungkin kalau kalian makan dari ekstrak sagunya, tapi buahnya
sering balik punya orang tapi dulu ya zaman penasaran ya waktu masih soal mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. SD lah, pada kamu dia masih bocah-bocahnya. Di minim pengetahuan. Jadi gini, walaupun ngomong namanya amburadul ya nama kan baru mulai podcast jadi Maaf kalau ada kata yang agak kurang berkenan. tapi ada kalau ada ide menarik ya silahkan komen di komentar di bawah. Ya, kalau ada poin penting ngambil ini dulu. Perkan balik. Kemarin Kita sudah menikah semua ya. Nah, sudah status kami sudah menikah semua. Jadi para janda mohon maaf. Jadi kembali ke temanya, satwa apa aja yang udah ditemukan. Kalau untuk satwa sih hampir semua satwa itu dari demi kecuali naga. Naga benar. Itu bahaya. iya sorus. Sama binatang-binatang purba itu Agak timpang Karena aku lihat yang kamu naik ke itu tuh yang mungkin paling di Sintang. oh kelam itu salah satu ikon Kabupaten Sintang. Kalau di Melawi ini pernah ikoniknya di mana tuh, Bu Supri? Kalau di Melawi sendiri itu bukitnya mungkin baru sedikit ya. Yang Saya pernah di kalau untuk yang pernah dipijaki Bijak, tempatnya di Bijak. ya, itu paling ada beberapa di daerah Dinding, mungkin kawan-kawan terdampak juga dengan Bukit Matok. Oh iya. Saya bakal sumber air bersih di sini. Berarti semua hutan ada yang dilindungi berarti atau ada yang semua. Rencananya memang semua bawaan istri. bisa dulu tuh. Tapi jangan ya hanya kayak nanti Iya. kepada So, dari sana enak, tapi jangan enak. itu dia maksud saya. yang paling ingin dikunjungi sampai saat ini belum nyampe ke sana. Yang dikunjungi lah. Atau pernah naik gunung? Kalau gunung sih mungkin Gunung Kelam. Karena disebutnya gunung karena ketinggiannya udah melebihi 1000 meter. Udah di Ada gunung lah. gunung. Berarti udah sampai ke puncak paling atas. Kalau untuk paling atas mungkin belum. Kalau di Kelam itu kan Gunung Kelam itu kan ada beberapa puncak gitu, tapi yang puncaknya itu belum, yang memang benar-benar puncak. Tapi ada yang orang naik ke puncak. Ada. Kita juga pernah waktu 17 Agustusan 2000 berapa itu, kita pernah ngibarin bendera terbesar di Kabupaten Sintang. Di atas puncak Eskelio. Ya, bersama waktu itu mungkin gabungan dari beberapa aliansi ya. Perjalanan menuju ke atas memakan waktu berapa lama? Kalau jalannya santai sih kurang lebih berapa ya? Estimasinya itu kisaran 5 sampai 6 jaman atau mungkin kurang dari 5 jam. Pendakian dari paling bawah sampai ke atas. Dari kaki. Santai dulu mau subir. Hampir seharian, tapi seharian tuh naik ke atas tuh. Ya. Kadang yang buat dia hampir menghabiskan waktu itu bukan perjalanannya, tapi pemandangannya. Karena kan sekarang itu di Bukit Kelam itu sendiri udah ada beberapa spot foto. Nah, jadi kebanyakan kita kalau mau nikmati sunset atau sunset lah terutama kan, jadi di spot-spot foto itu. Wisatawan. Ada yang pernah kecelakaan atas di atas pendakian atau lepas itu? Kalau selama saya mendaki sih mungkin minim lah, belum pernah ada. Cuma kalau sebelumnya ada beberapa ini sampai dan masuk koran juga. Tapi tetap pengamannya tetap ada ya. Ya, harus safety first. Lu dari tadi hias terus. Lu jangan ya. Jangan jawabin kawan-kawan yang lain tidak mau. Apa yang dipikirkan coba? Saya menyimak dulu. Sulak guys. Bagus pada rasanya. Jadi kebetulan hampir dari
kita berempat ini suka masuk hutan semua dulu. Yang Ya biasa mancing. Kalau saya sih mancing. Tapi karena ada kesibukan lain mungkin ada Memang kita cari tanaman dulu. Gimana ceritanya kawan? Bung Tole. Bung nggak tahu bang ya? sering masuk hutan. Apa yang itu akuarium itu? Itu Aquascape. Ya. kayak dulu pernah dari Aquascape gimana Bung Tole? Bukannya dalam tegang Bung Tole. Agak gimana gitu? itu carinya di itu jalur kucing. Bucin. Apa ini bucin? Ketemu yang di Batu. Kucing paling Kalau di search di Google bucin itu ketemu nggak? Ketemu. Oh iya. Mana tahu kawan-kawan kurang paham yang bilang ini. Iya. karena itu perjual belikan. Oh. Itu dari Indomie kah? Ininya tahu Sementara sih belum kita. untuk landak sih memang rata-rata satwa-satwa yang di dalam hutan itu ya mungkin dilindungi ya. Maksud di ini ya? harus kita harus Ya, lihat. soalnya bisa dikategorikan dilindungi karena dia sudah mulai sulit ditemui. Jadi contohnya burung-burung, contohnya kayak terlindung. Kalau menurut saya kalau yang namanya hewan ya itu lebih paham sih. Mau Fikri karena saya tidak tahu Ya, bisa hutan aja. ya masuk hutan dan menemukan landak itu pun kadang kayak di tempat penangkaran. Kalau di hutan Kalimantan ini silang harimau masih bisa dilihat. Bisa ada. Apalagi mendung harimau hujan. Kalau harimau itu sebutannya bukan harimau, cuma Jadi apa tuh Bung? ini macam kumbang. Macan kumbang. Oh yang main kang ya, jaga kucing hutan gitu. Tapi itu sulit ditemui karena ya tadi faktor alamnya yang sudah mulai rusak karena ya aktivitas manusia juga. Ya lah, umrahnya ya. Tapi sebagian kita nih yang masih muda-muda ya wajib melindungi hutan-hutannya. Ya, hijau. Jadi di hutan supaya tidak habis lah. Karena regenerasi nanti kan anak cucu kita bisa melihat hutan Ya. yang sebutannya Kalimantan Baru Dunia. Sekarang ya baru dunia tapi ini ya udah ada mungkin ke perempuan juga gitu nggak ada bolo ini Bisa diperpromot soalnya. Karena kalau menurut saya hutan itu adalah pendidikan. Jadi dari hutan kita bisa belajar. Dan hutan kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di sekolah gitu. contohnya apa contoh simpelnya ya Bung Supri Ya, hutan memberikan kita oksigen ini Ya, aja itu aja. itu udah mulai penting sekali Ada kejadian tak kesana, langsung ke hutan atau kejadian aneh itu. ada itu di Ketapang, hutan Ketapang di Tunggal Tinggi. Itu dikejar beruang. Masih ada beruang. Masih ada lagi bawa 6. ini beruang binatang atau beruang yang dikepit kirain beruang yang bos-bos ngejar kan bos tuh pasti beruang Kalau kemarin itu kebetulan itu spesies beruang madu. Ya, itu besar. itu termasuk dilindungi juga ya Enggak termasuk dilindungi beruang madu. Sebenarnya kalau yang kayak itu tuh harus dimasuk ke penangkaran. Enggak, dia Itu harus nyala aja lah. karena itu rumah dia. seperti kita di rumah kayak kita ini Ya. itu dia di alam itu rumahnya Tapi bahayanya kan kalau udah ketahuan ya kayak ibu gitu. tapi nggak tahu Kebanyakan sih berburu sih takut kalau ketemu beruang. ngacir ya Ya, dia pengalaman dari teman-teman bahasa saya di Pinang tuh beredak. berlari ya bahasa umumnya berlari Bang ngerokok kan?
Wah, no smoking. Kalau yang belum merokok jangan merokok. Jangan ditiru. Pas masuk hutan pernah ketemu kubur nih. sering bertemu bahkan saya pernah juga masuk hutan Kalau kalau tentang mistis gitu, Bung Sukri pernah dapat nggak tentang mistis atau kan Kalimantan ini terkenal dengan mitosnya luar biasa, ketemu hantu atau makhluk-makhluk yang lain lah, dunia yang sebenarnya pernah nggak punya pengalaman begini? alhamdulillah sih kalau ketemu langsung sih mungkin Janganlah, janganlah, takutnya takut mana kan? kalau hanya sekedar Mitos ya, luar gangguan. mungkin ada lah beberapa cuma mungkin ya kita berpikir positif aja Punya logis. ya bisa jadi itu binatang karena binatang malam juga ada nocturnal itu Ya. Tapi Nah. sering apa gitu nah. memang setiap kali ke hutan itu minat karena kalau kita nggak minat itu rute yang kita tempuh itu bisa nyampe puluhan kilo. Iya, karena tapi pernah punya pengalaman tersesat karena di Kalimantan ini ada mitosnya punya apa namanya itu benar hantu yang bisa menyesatkan orang Pernah mitosnya karena saya pernah dengar kayak gitu pernah nggak ada pengalaman gitu waktu itu di mungkin salah satu daerah di Kalimantan Barat juga ya itu di daerah Singkang itu masuk ke daerah Penyenal itu kita sedang ada kegiatan itu jadi kita ini berangkatnya jam 7 pagi keluar dari hutannya itu jam 9 malam karena waktu itu jam 4 setengah 5 itu kita masih jauh sekali di dalam hutan. Waktu itu kebetulan saya yang megang alat navigasi GPS itu ya sempat terjadi cekcok. Itulah pentingnya mungkin sedikit berbagi pengalaman ya kawan-kawan. Jadi pentingnya kita percaya pada alat. Jadi ya memang kadang-kadang insting kita juga penting di lapangan, tapi setidaknya alat-alat yang kita pakai itu kita percayakan juga. Jadi waktu itu sempat ya cekcok lah. Ya tentang arah mana yang mau kita ambil. Iya. Jadi kebetulan waktu itu kita jam 5 itu saya memutuskan untuk terobos aja. Karena ngikut alur ngikut tanda di GPS kan terobos aja ke titik awal jadi teman-teman itu maunya ikuti aja alur. Nah sempat terjadi perdebatan lah di situ dan akhirnya alhamdulillahnya kita nunggu jejaknya pun jejak yang mudah tapi nggak berulang misal kan tadi sempat bilang enggak karena mitosnya di sini pernah saya dengar itu kalau kita disesatkan dengan barang yang namanya apa tadi Bung Boleh hantu sarkas itu berjalan balik ke posisi awal mungkin ada versinya mungkin ada beda-beda ya hantunya kan ini kejadian seperti itu juga waktu tersesat tapi yang namanya kita langsung ke sana kita dengan tujuan baik gitu kan. Jadi ada kepercayaan mungkin masyarakat setempat yang mengatakan waktu itu kebetulan kita itu saya gitu saya minjak kura-kura matahari jadi kura-kura matahari itu jadi nggak sengaja diinjak tapi Bung Supri nggak pura-pura tidak tahu kan? bukan Pura-pura tidak tahu. Jadi waktu itu diinjak, nah terus diambil lah oleh salah satu ini yang turget kan, jadi lokal itu dan dimasukkan ke dalam ada bahasa lokal itu tengkalang itu kayak keranjang Yang dibaca. Nah itu jadi setelah tersesat mungkin bagi mereka itu mengelilingi di situ aja. Tapi menurut saya karena saya nggak terlalu memperhatikan sekitar, saya fokus ke jalan
jalan yang mau saya tuju. Jadi saya nggak merhatikan sekitar. Jadi diambillah kura-kura itu. Ya dibacakan inilah minta maaf lah Oh, saya iya. bacakan. Ya nama Ridwan Ya. anak pun kita harus mempunyainya juga. Ini mungkin ya hal-hal yang seperti itu masih kental sekali lah di Kalimantan. Tapi sebagian orang ada yang percaya kayak Ya, Itu pemahaman umum. ya, Kalau yang bagian kalau di Kalimantan yang memang dominannya orang gabut kebanyakan. Tidak semua orang ada bagian yang kuat. emang kalau sultan kita tidak tembus udangnya atau kalau di Google Map itu kan pakai sinyal. Kita ada aplikasi untuk menunjang pemetaan itu kita ya. Kita selalu pakai itu. Cuma kadang-kadang kan Santai kawan. aplikasi itu bisa error. Karena sistem juga tapi dia nggak mau pidana itu ya offline. Karena di Italia tidak menyediakan fasilitas yang seperti itu kayak GPS yang sudah kemana-mana, dia bisa random dan jadi susah juga kalau barang di tangan sultan kalau bilang sistem offline kan dia tak tembus karena ada gangguan Makanya biasanya ya kalau saya dan mungkin kawan-kawan sebelum kita itu kita persiapkan dulu, kita persiapkan peta, yaitu peta medan yang mau kita tuju agar kita bisa memanajemen perjalanan kita nih untuk sampai ke suatu tujuan. Jadi dari hasil peta tersebut nanti itu akan muncul yang namanya jalur atau trekking itu kita balik pun mengikuti jalur itu aja. tapi di situ dijelaskan kalau di pidana itu ada ini kemana ada namanya atau cuma alur jalan ya Alur jalan kan sebenarnya belum ada. Itu kita memang peta kosong yang nanti kita jalan baru dia ada jalannya. jadi kita baru Ya, berarti kita ditetapkan jadi koordinatnya gitu ya. jadi itu yang buat salah satunya buat Kalau saya. dengar pertanyaan dari Bu Maliki tadi kemana itu kayak saya dengar ingat lagu itu. Nah, Depok. Jangan sebutkan lah. Nanti kena. ketemu air ojek kalau Depok oke mungkin cukup sekian obrolan santai kita sampai jumpa di next video bawahnya jangan lupa subscribe Like, comment, and subscribe. Kamu mah mati salah modal kamu. Dokter